bila al-nabi jihad kisni ajali ya. Ini terkait masalah solusi pandemi secara Islam. Ya. Karena puncak-puncaknya yang Anung takutkan tetap kita mesti secara ikhtiar, secara Islam gimana sih ya. Ya. Dan ini terkait juga amalan-amalan lainnya, ada tazkiyatun nafs dan ilmu. Jadi hal ini juga terkait juga masalah tibun nabawi. Mesti gimana kita ke depan dalam kondisi sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila al-nabi itu kan jihad membela nabi ya. Kalau kisni ajali itu waktunya ajal. Ya. Itu artinya ya. Ajal kaji enggak. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu memahami konsep kehidupan dan kematian ya. Adil Allah tuh ya. Adil. Insya Allah jangan berpikir ada rugi dan untung. Tidak, Allah itu maha adil, pahami ya. Yang muda-muda pede aja ya. Yang tua-tua nggak pede kacau juga nih ya. Nggak arif ya, udah lama hidup kok. Berdoa hadirin lurus niat ridha Allah ya. Sama-sama seperti biasa kita lafazkan, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid dokamat lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir jahat tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah as-solihi wa ilaha hadrati Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina wabil khusus ila ruhi juriyatihi wa khususon arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diikuti Allahumma bihaqqil Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah. Wasyiril Fatihah. Wasyiril Fatihah. Ya farijal hamma. Ya farijal hamma. Wa ya kashifal ghamma. Wa ya kashifal ghamma. Ya man li ibadihi yaghfiru. Ya man li ibadihi yaghfiru. Wa yarham. Wa yarham. Ya dafi al-balai. Ya dafi'al bala'i. Ya Allah. Ya Allah. Wa ya dafi al-balai. Wa ya dafi'al bala'i. Ya Rahman. Ya Rahman. Wa ya dafi al-balai. Wa ya dafi'al bala'i. Ya Rahim. Ya Rahim. Allahumma ayyina ala islam wa amitna ala sunnah
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Amin. Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma fatta lana abwal khair wa abwal barakah wa abwaban ni'mah wa abbar rizki wa abwabal quwwah wa abwabas syihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasir anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyikal karim syarat dunya wa zabal akhirah ghafarul lanna walahuma birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati anna masyafun wa salimun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada beberapa doa yang kita lebihkan dari biasanya karena ini terkait dengan kondisi kita. Jadi kita ambil barokah Al-Fatihah dari barokahnya orang-orang mulia dan kita mendoakan orang-orang yang sudah didulu. Alhamdulillah kita tidak ada tahlil kali ini ya. Ya, syukur ya nggak ada alhamdulillah ya. Karena kita agak ngaget juga ya. Jadi tarbiyah Allah itu luar biasa Pak, mengagetkan karena kala juga menyenangkan Pak ya. Jadi kalau kita disebut ada orang lama menyebutnya doa tolak bala ya sebetulnya. Bisa disebut begitu yang Andung sampaikan tadi tolak bala. Ini penting ya. Jadi nanti dicatat aja. Sebenarnya doa tolak bala untuk kita itu boleh didoakan bersama. Ya. Boleh sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri coba dibantu pakai air ya. Atau sama obat ya. Tapi setelah Al-Fatihah dibaca tadi tadi kan disebut artinya mungkin belum paham. Jadi artinya Andung sampaikan dulu ya yang tadi supaya kita lebih afdal. Allahumma aftah lana abwabal khair ya. Khair ya, itu kan artinya gini, ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan. Minta dibuka dulu ya. Pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan. Minta dibuka itu kan ya. Pintu keselamatan, pintu afiah, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Artinya itu, palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Quran. Ya, dengan hak Al-Quran yang agung dan derajat nabimu yang pemurah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kami dan mereka. Artinya aja keluar juga kan, bukan kita aja. Wahai Zat yang maha pengasih, maha suci, Robmu, Rob keagungan dari segala yang mereka sifatkan. Dan di sini ada salawat. Semoga salam tercurah kepada Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Rob sekian alam. Ini mudah-mudahan dengan doa tolak bala ini musibah COVID-19 segera berakhir ya. Itu maksudnya yang kita inginkan. Waktu Allah juga. Kalau barokah Al-Fatihahnya tadi udah disebut. Itu barokah Al-Fatihah. Jadi barokah Al-Fatihah juga perlu kita lafazkan. Karena kita sebelum menyebut Al-Fatihah kita harus menyampaikan dulu Al-Fatihah itu kepada siapa? Ya Allah, dengan kebenaran Al-Fatihah, Allahumma bihaqqil Fatihah kan tadi ya. Itu setelah Al-Fatihah baru diiringi doa dan rahasia Al-Fatihah. Wahai sang pembedah kegelisahan, katrat khawatir kita. Jadi jangan Al-Fatihah murni aja. Jadi setelah Al-Fatihah kita doa juga ya yang terkait dengan barokah Al-Fatihah. Nah, jadi pembedah kegelisahan, wahai sang penyingkap kebingungan. Kita bingung ya kadang-kala ya, gelisah kenapa bisa begini, kenapa ini dulu, kenapa kita enggak gitu ya. Wahai Zat yang mengampuni, mengasihi para hambanya, wahai sang penolak bala. Maka disebut penolak bala.
Ya Allah, Rob yang maha pengasih, wahai sang penolak bala, Rob yang maha penyayang. Insya Allah tadi sudah kita lafadzkan, dan doa itu sangat luar biasa ya. Itu arti doa penolak bala. Jadi bapak-bapak ambil air, ya. Bapak-bapak kalau cemas gelisah, kalau keliling kita rame, Pak, bapak-bapak boleh mendoakan dengan tadi. Ini bukan ijazah, tapi ini amalan yang disunahkan. Ini dilakukan oleh sahabat dan para nabi waktu keadaan pandemi, Pak. Ya. Itu yang disebut doa tolak bala, berkah Al-Fatihah dan doa yang disampaikan. Nah, insya Allah nanti kita share aja ya, kan direkam ini. Nah, jadi kita langsung ke kaji aja. Jadi itu pembuka kaji kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Dan untuk ikhwan yang lain, adon kabrobe, enggak ya. Ini di-linkkan keluar juga ya. Salam juga untuk yang lain, baik yang ada di Padang maupun yang di luar Padang. Mudah-mudahan selalu dilindungi, dirahmati, diberi hidayah sama Allah gitu kan. Yang penting kan doa kita kepada Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da. Salawat dan salam tentu selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta alul bait, pengikutnya dan para penerusnya sampai akhir zaman. Rabbi sari sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikan simpul pengikat lisanku agar mereka memahami perkataanku. Iwan rahimakumullah yang sama-sama andung tajimi yang dimuliakan Allah. Wajali wajiro min ahli robbana amrina min ladunka aroma wa ajilana min amrina rasyada robbana ladudika qulubana badail haitana wa ablana min ladunka aroma innaka antal wahhab. Amma badu. Kita pahami awal kaji perkara banyak orang yang di samping takut corona, perkara haji dulu ya. Karena ini rukun terakhir. Ya. Rukun mati kan haji, Pak. Ya, rukun mati haji. Kalau tidak mampu naik haji, sebaiknya kita jangan hasud kepada orang yang berhaji, jangan hasud berprasangka buruk kepada Allah, jangan berburuk sangka pula kepada corona, jangan berburuk sangka pula kepada pemerintah. Setuju, Pak? Ya. Tidak mampu naik haji jangan dijadikan alasan bagi kita untuk memutus harapan berhaji. Tambah poin kedua. Oh ini besok nggak juga bisa haji nih. Putus harapan kita. Ya kan? Jangan ya. Kita nggak begitu. Nah, wah ini nggak mungkin diselamatkan nih. Kita putuskan saja. Nggak boleh begitu. Islam nggak begitu. Ya. Islam tidak begitu. Wah jomblo terus aja lah, males nih. Kalau nikah banyak contoh nih yang berantakan. Islam gak boleh putus asa, betul? Ya udah merah ke merah, merah, merah ke merah, merah terus Pak. Sekali-kali putih. Islam gak boleh menentukan dengan putus asa. Sepakat? Alhamdulillah. Tidak mampu naik haji jangan dijadikan alasan bagi kita untuk memutus harapan berhaji. Setuju? Setuju. Ada amalan supaya kita tetap disamakan dekat dengan tanah suci. Kalau ikhlas bisa disamakan dengan berhaji. Allah tidak melihat sesuatu itu dengan materi, dengan pergi, dengan sesuatu. Ya, ingat Islam itu ajaran ruhaninya sangat tinggi, Pak. Kadang-kala sering menafikan kalau tidak mungkin secara lahiriah. Ya. Maka kita naikkan secara batiniah. Setuju? Setuju. Jangan nafikan itu. Kadang-kala hakikat yang sebenarnya itu adalah kok kebanyakannya ya di Islam itu ajarannya yang tidak termateri, yang tidak terakalkan. Itu yang prioritas. Ya, itu yang prioritas. Supaya kita bisa dekat dengan tanah suci, supaya kita bisa dekat dengan ikhtiar ibadah naik haji, yang diidam-idamkan oleh umat muslim sedunia. Lain dengan rukun Islam atau ibadah lain ya. Ibadah haji kan mensyaratkan kemampuan bagi yang akan melaksanakannya. Ya, makanya tidak wajib mutlak.
Nah, tapi kena wajib kalau kita mampu beli mobil 2 tapi haji belum. Nah, hati-hati Pak. Ya. Skala prioritas. Kita belanjain dulu mobilnya supaya kita bisa naik haji. Itu tetap juga ya. Nah, boten-boten juga ya, gitu ya. Kemampuan finansial yang paling utama juga kemampuan fisik supaya bisa melaksanakan segala rukun dan wajib haji dengan baik. Ya. Kan perlu kemampuan fisik, ekonomi, ya. Betul kan? Pertanyaannya, haji memerlukan syarat intelektual tinggi? Enggak. Harus pintar agama? Tidak. Haji mempersyaratkan hanya kemampuan ekonomi dan fisik prima. 2 aja. Nggak bisa baca, sah haji. Setuju? Iya. Tukang bubur, sah haji. Profesor, sah haji. Kemampuannya cuma 2. Ada duit, mampu fisik. Ada duit, gempor malah pari. Bisa naik haji? Enggak. Bisa bayar orang? Boleh kalau bisa bayar uang. Ya, ditandu, digini. Ya, boleh aja. Betul. Nah, bapak-bapak yang normal nggak bisa naik haji karena faktor ekonomi, bukan faktor fisik. Jadi intinya dalam kaji sekarang, tidak semua orang mampu naik haji kan? Tidak semua ya. Selain ongkos haji yang tidak murah, ada ongkos haji murah. Tes, ada. Ya. Kita lanjutkan aja. Jadi ini suara nggak bisa naik haji. Nah, gitu kan? Gitu. Ongkos haji yang nggak murah kan? Antrian naik haji pun semakin lama, kan banyak yang naik haji. Terlebih lagi di masa COVID-19 ini, ketika ibadah haji ditiadakan, ya, bisa dipastikan antrian naik gak? Iyalah. Pendaftaran naik haji panjang. Situasi pandemi menyebabkan banyak pula jemaah haji Indonesia batal berangkat tahun ini kan? Ya. Ya kan? Walaupun tidak mampu naik haji, Islam nggak kaku loh. Ada amalan yang bisa menunjukkan dalam mencintai ibadah haji. Jangan disamakan dulu haji. Ya. Ya ada ya. Nah, jadi di sini yang mesti kita pahami, ya. Ikhwan. Ya maaf, rahimakumullah. Seandainya kita tidak mampu naik haji, kita tetap perlu menunjukkan serius dalam berhaji melalui orang yang berhaji. Ini nggak ada COVID, orang udah bisa naik haji, umpamanya udah dibuka. Naik haji, kita nggak bisa berhaji. Pengen kita dianggap haji, Pak. Amalan yang sering dilupakan ini, Pak. Ya. Kira-kira apa amalannya? Walaupun hanya 50.000 atau 100.000. Sedikit Pak, Bapak hampir sama dengan mengikhlaskan haji. Mau nggak nih? Yang bujang-bujang kalau ngasih 50.000 bisa dihaji, enak gak Pak? Lanjutkan, cari sendiri. Gimana dengan 100.000 bisa naik haji? Gitu. Cari sendiri Pak. Nggak dong tunjukin, ngopi duluan dong. Nggak masuk akal lah. Gitu. Misal kita belum berhaji, berilah orang yang akan berangkat haji. Kasih uang.
Orang sekarang tuh banyak gila, Pak. Gilanya kenapa? Orang yang naik haji dianggapnya orang yang kaya, Pak. Nggak perlu dibantu. Zaman Nabi nggak begitu. Orang naik haji itu jihad. Amalan mau mati. Resikonya sangat tinggi. Doanya luar biasa. Mendekat ke Ka'bah. Seharusnya kita nitip rezeki sama dia. Paham? Lakukan aja 50.000, tahun besok Bapak digituin orang, Pak. Di haji Bapak dikasih uang. Sahabat kayak gitu dulu. Nah itu hilang amalan itu. Siapa yang naik haji jangan lihat orangnya. Besok siapa yang bisa naik haji? Kalau besok ada yang berangkat haji ya, Pak ini titip untuk bekal. Gitu aja. Boleh ngomong, doain. Emangnya gratis? Normal. Emangnya gratis? Doain ya, Nyek. Kawan, Pak Kiai, nanti di Ka'bah, saya ini jomblo. Kalau dapat janda cantik, soleha, janda gitu, gadis ya, soleha katanya ya. Gratis enak aja, kasih uang 100.000. Kalau niatnya 200.000. Kalau niatnya 300.000. Bener ini. Kalau andong naik haji besok titip duit ya. Materi banget, ya memang kayak gitu amalan dulu. Ya kalau kita semampu kita kan. Jadi ada ikhtiari badan. Ini bener ini. Bapak nggak percaya? Nggak percaya. Bapak-bapak udah dianggap haji, bapak-bapak doa bapak makbul. Nggak perlu berdoa, duit tadi itu yang ngejalaninnya dengan tawasul orang yang tadi. Karena orang itu naik haji jangan-jangan diikhlaskan Allah. Nggak ada faktor ya. Dia kan nyampe ke tempat tanah suci. Iya kan? Oke, Bapak itu nggak ikhlas, duit sampai nggak? Perjalanan dia dilancarkan nggak? Logika dong. Tetap juga transaksional ya. Ya iyalah. Sekarang masuk surga bayar nggak? Kalau ada yang disebut masuk surga gratis, gunung Cikue loh. Masuk neraka yang gratis, Pak. Nggak percaya masuk neraka gratis? Nggak percaya? Bapak jalan getok aja orang tua tuh tak gitu. Bapak masuk neraka tuh gratis. Bener nggak? Masuk surga nggak ada yang gratis, bro. Amalannya berat. Gitu juga kalau pengen haji nggak bisa haji nggak ada yang gratis. Doain. Segalanya serba gratisan. Maka beragama gratisan. Kasih uang saku, kasih belanja orang nggak perlu gede-gede 10.000, 50.000 doain. Insya Allah Pak. Andung sendiri buktiin. Bener. Ngebuktiin. Pak Ceklek hanya ngasih uang sekian real Pak orang haji sama beberapa orang yang masuk ke Jawiyah Pak karena dia sering mondar-mondar ke sana. Hilang Pak Ceklek. Nggak percaya Bapak. Ini kan aneh zaman sekarang. Jangan karena tidak mampu haji malah banyak menghasut orang yang berangkat haji. Banyak gak? Wih, duit dari mana tuh naik haji? Korupsi naik haji, astagfirullahaladzim. Itu nggak boleh Pak ngomong gitu loh. Husnudon. Pas ada yang sakit, aduh, kasihan banget ya. Udah mau berangkat haji kena COVID, sakit pula lagi. Kapan berangkatnya? Nggak juga boleh begitu Pak. Ya Allah, mudahkanlah mereka naik haji. Pas naik haji kasih uang 100.000. Karena kita mampu 100.000. Lah ini benar Pak. Ingat nggak zaman sahabat dulu ada cerita bahwa orang nggak bisa haji menolong orang yang kelaparan langsung dianggap haji mabrur. Ingat nggak Pak? Banyak cerita. Sama. Menolong itu pakai duit. Makanya para jomblo besok kalau haji udah dibuka syaratnya satu. Cari orang naik haji. Kasih uang 50.000 aja. Nggak percaya. Ini yang aneh nggak percaya. 50 dulu gue beli rokok deh. Itu amalan hebat Pak. Jadi ini kan kayaknya perbuatan kecil kan? Ya, kan kita udah bosen. Doa 1000 jodoh nggak juga makbul, ya kan? Doa ikhtiari nyetel tubuh juga nggak berhasil. Doa deketin dengan ilmu segala macam terhadap calon mertua juga terhalang.
Jadi gimana? Amalannya tadi, amalan kecil. Ya. Hikmahnya apa sih? Perbuatan kecil ini mengandung hikmah supaya rezeki kita ikut terbawa ke tanah suci. Setuju? Tapi jangan dikasih rezeki yang boleh minta juga dari orang ya. Rezeki keringat. Misalnya upah ngecat. Ya, betul kan? Tapi upah ngecat nipu juga, jangan kasihin. Ngaco tuh. Jadi agar kita ini doa kita pede. Amalan kita makmur. Amalan kan kecil ya. Tapi nggak banyak yang nggak tahu kan? Nah, benar nggak? Ya, keandung lagi. Andung aku bingung. Amalan itu amalan pribadi. Ya. Hal ini atas dasar kaidah fikih loh. Ya. Jika tidak mampu ideal, maka jangan tinggalkan semuanya. Setuju? Itu kaidah fikih. Pak Ustadz catat itu. Kalau nggak mampu ideal, jangan tinggalkan semuanya. Setuju? Itu kaidah fikih. Sama ya Pak? Artinya kalau kita tidak bisa mengamalkan naik haji, ya karena besar biaya, karena sakit, Bapak harus bantu ngasih sedekah ke orang yang naik haji. Setuju? Jangan lihat kaya enggak kayanya. Karena dia berangkat ke tanah suci yang menjadi berkah adalah uangnya. Sampai Pak? Sampai? Nah, itu poin-poin yang perlu Undung sampaikan. Kaidah fikih juga begitu. Jika tidak mampu ideal, maka jangan tinggalkan semuanya. Logika ini memang kadang tidak bisa diterima oleh logika orang-orang zaman sekarang. Karena orang sekarang logikanya kuat banget. Sampai hari ini Andung masih kebingungan dengan logika orang modern. Kepinteran banget jadi bodoh. Jadi gini logikanya. Dalam logika orang modern, orang yang mampu berhaji seharusnya menyantuni orang di sekitarnya yang belum mampu berhaji. Kan gitu kan logikanya ya. Orang yang mampu berhaji kok malah disantuni oleh orang yang tidak mampu berhaji. Kan gitu. Kan aneh kan? Logika modern kan aneh itu. Iya kan? Nah. Tapi perhatikan ini, tapi dalam logika hikmah agama, ya. Tidak demikian bro. Di sini letak pemahamannya. Justru bagi orang yang belum mampu naik haji, ikut memberi uang sebagai tambahan bekal kepada orang yang berhaji, menunjukkan rasa cinta kepada tanah suci dan amalan haji. Setuju? Ya. Bahkan sebagai upaya mendekatkan diri kepada sang nabi ya, yang makamnya ada di tanah suci. Yang penting niatnya ditujukan untuk menghormati orang berhaji dan mencintai ibadah haji, karena mereka mengamalkan rukun Islam terakhir yang sangat beresiko. Beresiko nggak Pak? Naik haji itu? Udah paham? Orang Islam itu kan hukumnya haram untuk dibunuh. Setuju? Setuju. Haram hukumnya ya. Kalau di Indonesia penjara hukumnya. Tapi ingat ada haramnya ya. Karena dia kenapa jadi haram? Kalau dia muslim dibunuh, kenapa jadi haram kalau dibunuh? Bantu Andung, bantu. Andung mau ngerokok lupa. Ada. Apa hukumnya? Ya. Sesama muslim kalau dibunuh haram hukumnya. Kenapa jadi haram gitu maksudnya? Karena seorang muslim melafalkan kalimat tauhid, la ilaha illallah tadi. Siapapun juga yang melafalkan kalimat tauhid, ya, pas dibunuh teraniaya, maka hukumnya haram. Kalau teraniaya, ya. Kalau dianiaya, hukumnya kejoliman, terbalasi kalau dia tidak salah. Halo, benar ini benar. Yang berangkat haji jangan dilihat banyak dosa, nggak dosa di bersihnya. Dia berangkat haji karena dia muslim dan dia akan sampai di haji. Paham? Kalau yang duduk ini yang ngomongnya mabok Pak, tapi bahasanya benar, Bapak kabur mungkin ya.
Karena Bapak melihat orang yang ngomong. Nah, kan gitu. Jangan lihat yang ngomong. Ngelihat isi omongan itu. Kalau udah terkait dengan Quran, Bapak-bapak kalau memang dibolehkan jin bisa ngomong Quran, yang duduk ini jin ngomong Quran, Bapak-bapak harus dengerin. Tapi itu nggak mungkin terjadi. Paham? Nah ini behit ya. Nah, ini siapa yang ngomong itu di depan ini? Yang ngomong ini nggak ada. Karena yang ada adalah kalamullah. Yang benar itu adalah kalamullah. Jangan dilihat yang duduk ini yang ngomong si Adang, si Andung, semua winata, hantu belatu, jin kafir, jin jangan. Sampai Pak. Kalau omongannya sudah Quran, maka pasti benar. Setuju? Begitu juga di luar. Ya? Setuju ya? Orang muslim kalau dibunuh hukumnya haram. Sebabnya apa? Tadi jawab. Karena sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu hadis. Dan itu sahih. Ya. Ketika seseorang itu Islam, maka hartanya haram dicuri, haram dijolimi, haram diambil tanpa izin sih. Apapun hartanya. Bapak-bapak banyak makan haram. Karena temen Pak, lupa malengah dan cilok cincin kah dipakai haram. Hari mana kaji nggak mau tahu, nggak izin haram. Gitulah, kaji kan harus begitu, betul Pak? Iya, itu Islam adabnya tinggi, bisa kena haram tiap hari. Malengah kok suhu, cilok cincin tuh katanya. Walaupun sabantah, haramnya sabantah. Mencicipi aja. Gitu. Kaku bana, Pak. Dan itu benar ya. Boleh bercanda tapi benar ya. Jadi udah paham ya, ketika seorang itu Islam, hartanya haram dicuri. Haram dibunuh jasadnya, serta haram pula dilecehkan harga dirinya. Bapak-bapak, tempang ente mah, bencong ente Pak. Haram mulut Bapak. Kalau dia mau Muslim, aduh kabar ube. Sebentar. Jadi, Andung nyebut gini, haram dicuri, haram dibunuh, haram dilecehkan. Setuju? Ingat, kalau di Andung boleh dilecehkan itu. Kalau ada tarbiyah. Di madabana, kita haramkan namanya. Itu bahasa tarekat. Kalau bandel bener, sepakat ya? Kalau bandel bener, kita haramkan. Kita aja ngerti. Yang di luar, pada tahu semua di luar. Jadi artinya, kalau dia bandel banget, ya mada banget. Yang paling berat kan madanya ini sir, tersembunyi. Kalau misalnya gurunya paham, itu kita haramkan saja. Ya, jangan marah ya. Marah nggak nih? Enggak ya. Kalau marah di sini bingung kan dong nih. Ya silakan berobat dulu.